Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu kegiatan pembelajaran 1. Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Uraian materi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketersediaan pangan menjadi hal yang cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. 1. Ketahanan pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pemenuhannya pun telah dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H ayat 1. Kebutuhan pangan dikatakan kebutuhan fundamental karena jika tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang dapat dikatakan tidak layak. Pemenuhan akan pangan sangat penting karena menentukan kualitas dari sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Menurut tim penelitian LIVI 2004, berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO 1996 dan UUD RI nomor 7 tahun 1996 yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu 1. Kecukupan ketersediaan pangan, 2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. 3. Aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan serta 4. Kualitas atau keamanan pangan. Keempat, komponen tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Yang kedua itu faktor sosial, budaya, dan religi. Merupakan kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Aspek sosial pangan adalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat tersebut. Yang ketiga itu faktor fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi ketahanan pangan antara lain 1. Lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara. 2. Iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung atau tidak turut mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Coba perhatikan bagaimana sebagian nelayan
yang di Indonesia masih bergantung pada kondisi angin saat akan pergi melaut menangkap ikan. Apabila kondisi angin bertiup sangat kencang, terlebih terjadi badai nelayan cenderung mengurungkan niat untuk melaut. Contohnya lain di mana petani masih bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil sumber daya pangan. Ketiga itu teknologi. Teknologi dapat membantu kegiatan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Dan kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dari proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Peran teknologi dalam penyediaan sumber daya pangan misalnya dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu. Yang keempat itu infrastruktur. Indonesia sebagai negara kepulauan di mana antar pulau dipisahkan oleh lautan, tentu membutuhkan infrastruktur perhubungan yang baik. 2. Pentingnya ketahanan pangan bagi negara. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga negara identik dengan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. 3. Bahan industri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan industri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Berkaitan dengan bahan baku, ada 3 jenis industri sebagai berikut. 1. Industri ekstraktif, yakni industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. 2. Industri non-ekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku dari hasil industri lain, contohnya industri pakaian dan lain-lain. 3. Industri fasilitatif atau industri tersier adalah industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, contohnya perbankan, perdagangan, dan pariwisata. Keempat, energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh energi baru adalah energi surya. Energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Secara sederhana, energi terbarukan didefinisikan sebagai energi yang dapat diperoleh dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh-contoh sumber energi terbarukan adalah energi panas bumi, energi matahari, energi angin, energi air, biomasa, dan energi laut. Pengembangan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif dan ramah lingkungan perlu diperhatikan karena penggunaan energi fosil terus meningkat. Sementara sumber daya energi fosil makin menipis. Sumber energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Sumber daya ini tidak terbarukan karena jika jumlah sumbernya dieksploitasi, maka untuk mengganti sumber daya sejenis dengan jumlah
yang sama butuh waktu yang sangat lama. Salah satu energi tak terbarukan adalah fosil. Energi fosil disebut sebagai energi komersial karena penting bagi kegiatan-kegiatan komersial. Energi fosil juga disebut dengan konvensional karena sudah digunakan sejak lama dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.